Baiklah, kita lanjut ke materi covariance. Nah, adapun definisi dari materi covariance yaitu covariance adalah ukuran dari hubungan antara dua peubah acak X dan Y dengan rataan nu X dan nu Y dinotasikan dengan cov atau covarian X, Y atau dapat juga dinotasikan dengan sigma XY, maka X dan Y dinotasikan sebagai covarian X, Y sama dengan ekspektasi dari X dikurang nu X dikali Y dikurang nu Y. Atau jika kita menggunakan notasi sigma XY sama dengan ekspektasi XY dikurang nu X dikali mu Y. Kita lanjut. Nah, di sini terdiri dari covariance discrete. Nah, adapun definisi dari covariance discrete yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, Px, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari X dan Y, di X, Y, nu X adalah rataan dari X dan nu Y adalah rataan dari Y, maka covariance dari X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini covariance X, Y sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali X dikurang nu X dikali Y dikurang nu Y dikali Px, Y. Atau jika kita menggunakan notasi sigma X, Y sama dengan ekspektasi XY dikurang nu X dikali nu Y sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali X dikurang nu X dikali Y dikurang nu Y dikali Px, Y. Nah, agar lebih memahami mengenai covariance discrete ini, kita lanjut saja ke pembahasan contoh soal. Nah, misalkan X sama dengan jumlah ballpoint warna biru dan Y sama dengan jumlah ballpoint warna merah. Bila kedua ballpoint diambil secara acak dari sebuah kotak, distribusi peluang gabungannya seperti tabel berikut ini. Jadi ini adalah distribusi peluang gabungannya. Hitunglah covariance dari X dan Y. Nah, adapun penyelesaiannya, yang pertama di sini kita akan menghitung nilai min atau nilai ekspektasi dari masing-masing variabel. Jadi di sini pertama kita menghitung nilai ekspektasi dari variabel X. Jadi ekspektasi X itu sama dengan sigma X dikali Px, Y sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali X dikali Px, Y sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali X dikali Gx. Kemudian kita mensubstitusi nilai X dan nilai Gx-nya. Jadi nilai Gx itu ada pada tabel distribusi peluang gabungan pada soal di slide sebelumnya. Yang ini. Jadi kita mensubstitusi nilai Gx-nya. Sehingga di sini sama dengan 0 dikali 5 per 14 ditambah 1 dikali 15 per 28 ditambah 2 dikali 3 per 28 sama dengan ini hasilnya 0, 1 dikali 15 per 28 hasilnya 15 per 28 ditambah 2 dikali 3 itu 6, jadi di sini 6 per 28. Kemudian 15 ditambah 6 itu 21, jadi 21 per 28. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 7, maka hasilnya yaitu ekspektasi dari variabel X yaitu 3 per 4. Selanjutnya kita menghitung nilai ekspektasi dari variabel Y. Jadi ekspektasi Y itu sama dengan sigma Y dikali Px, Y dikali sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 dikali Y dikali Px, Y sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 dikali Y dikali HY. Kemudian kita mensubstitusi nilai X dan nilai HY-nya. Nah, jadi nilai HY itu ada pada tabel distribusi peluang gabungan pada soal di slide sebelumnya. Sehingga di sini itu sama dengan 0 dikali 15 per 28 ditambah 1 dikali 3 per 7 ditambah 2 dikali 1 per 28 sama dengan 0 ditambah 3 per 7 ditambah 2 per 28, maka hasilnya itu 1 per 2. Jadi nilai dari ekspektasi variabel Y yaitu
1/2. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai dari ekspektasi variabel X dan nilai ekspektasi dari variabel Y, maka selanjutnya kita menghitung ekspektasi variabel XY-nya. Maka ekspektasi XY itu sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali XY dikali PX, Y sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 dikali sigma dari Y sama dengan 0 sampai 2 dikali XY dikali PX, Y. Nah, di sini kita mensubstitusi nilai X dan nilai Y-nya beserta nilai PX, sehingga di sini tuh sama dengan 0 dikali 0 dikali 2/28, jadi sini itu kali ditambah 0 dikali 1 dikali 9/28 ditambah 0 kali 2 dikali 3/28 ditambah 1 dikali 0 dikali 3/14 ditambah 1 dikali 1 dikali 3/14 ditambah 1 dikali 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 dikali 1/28 ditambah 2 dikali 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 dikali 0. Maka hasilnya yaitu nilai ekspektasi dari variabel XY yaitu 3/14, sehingga diperoleh kita menghitung nilai kovariannya, sehingga di sini sigma XY sama dengan ekspektasi X, Y dikali new X dikali new Y sama dengan nilai dari ekspektasi XY itu adalah 3/14, kemudian kita kurang 3/4 dikali 1/2, maka hasilnya itu akan mendapatkan min 9/56. Selanjutnya mengenai covariance continue. Adapun definisinya yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, Fx, Y adalah fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y. New X adalah rataan dari X dan new Y adalah rataan dari Y. Maka nilai covariance dari X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Jadi covarian X, Y yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga sampai tak hingga dikali X dikali new X dikali Y dikurang new Y dikali Fx, Y dx dy. Atau jika kita menggunakan notasi sigma X Y sama dengan ekspektasi XY dikurang new X dikali new Y sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga, integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga dikali X dikali dikurang new X dikali Y dikurang new Y dikali PX, Y dx dy. Nah, untuk lebih memahami mengenai covariance continue, kita lanjut saja ke pembahasan contoh soal. Di sini, misalkan fungsi densitas dari X berbentuk Fx, Y sama dengan XY per 96 untuk X kurang dari 4 dan lebih dari 0, dan untuk Y itu kurang dari 5 dan lebih dari 1, kemudian 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai covariance-nya. Adapun penyelesaiannya yaitu pertama kita cari dulu fungsi densitas dari marginal dari X. Jadi di sini F1 X sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga dikali Fx, Y dy sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 1 dikali Fx, Y dy ditambah integral dari batas 1 sampai 5 X, Y dy ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali Fx, Y dy sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 1, yang ini tuh hasilnya 0. Jadi di sini itu 0 dy ditambah integral dari batas 1 sampai 5. Di sini kita masukkan nilai dari Fx, Y-nya. Jadi di sini 1/96 XY dy ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali 0 dy, sehingga hasilnya itu sama dengan 0 ditambah 1/192 XY kuadrat dengan batas 1 sampai 5 ditambah 0. Nah, kemudian
kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini X dikali 5 kuadrat per 192 dikurang X dikali 1 kuadrat per 192. Sehingga 5 kali 5 25. Jadi di sini 25X per 192 kurang X per 192. Jadi 25X dikurang X itu yaitu 24X per 192. Sehingga hasil dari F1X yaitu 1 per 8X. Jadi F1X itu sama dengan 1 per 8X untuk X kurang dari 4 dan lebih dari 0. Kemudian 0 untuk X lainnya. Nah, selanjutnya kita mencari fungsi densitas marginal dari Y. Jadi di sini F2Y sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga dikali Fx, Y dx. Ini Fx, Y adalah fungsi densitasnya. Jadi di sini sama dengan integral min tak hingga sampai 0 dikali Fx, Y dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 Fx, Y dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga dikali Fx, Y dx itu sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 0 dikali 0 dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 dikali 1 per 96 X Y dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga dikali 0 dx. Sehingga hasilnya itu sama dengan 0 ditambah 1 per 192 X kuadrat Y dengan batas 0 sampai 4 ditambah 0. Kemudian di sini kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini sama dengan Y dikali 4 kuadrat per 192 dikurang Y kali 0 kuadrat per 192 sama dengan 16Y per 192. Maka F2 Y-nya itu sama dengan 1 per 12Y. Jadi F2Y sama dengan 1 per 12Y. Untuk Y kurang dari 5 dan lebih dari 1. Dan 0 itu untuk X lainnya. Jadi di sini ada X lainnya. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai ekspektasi dari nilai variabel X. Jadi ekspektasi X sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai tak hingga X dikali F1X dx sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 0 X dikali F1X dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 X dikali F1X dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga dikali X dikali F1X dx sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 0 itu X dikali 0 dx ditambah integral dari batas 0 sampai 4 X dikali X per 8X dx ditambah integral dari batas 4 sampai tak hingga X dikali 0 dx sama dengan sama dengan 0 ditambah 1 per 24X pangkat 3 dengan batas X sama dengan 0 sampai 4 ditambah 0. Maka sama dengan 64 per 24. Maka hasil dari ekspektasi X yaitu 8 per 3. Selanjutnya kita mencari nilai dari ekspektasi Y-nya. Ekspektasi Y itu sama dengan integral tak hingga integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dikali Y dikali F2Y dikali DY sama dengan integral dari batas min tak hingga sampai 1 dikali Y dikali F2Y DY ditambah integral dari batas 1 sampai 5 dikali Y dikali F2Y DY ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali Y dikali F2Y DY. Jadi di sini tuh bukan X tapi di sini adalah Y. Sehingga integral dari min tak hingga sampai 1 dikali Y dikali 0 dy ditambah integral dari batas 1 sampai 5 dikali Y per 12Y dy ditambah integral dari batas 5 sampai tak hingga dikali Y dikali 0 dy. Maka di sini hasilnya itu 0 ditambah 1 per 36Y pangkat 3 dengan batas Y sama dengan 1 sampai 5 ditambah 0 sama dengan 1 per 36 dikali 5 pangkat 3 dikurang 1 per 36 dikali 1 pangkat 3. Maka
ekspektasi Y-nya itu sama dengan 124/36, hasilnya adalah 31/9. Jadi nilai dari ekspektasi Y yaitu 31/9. Selanjutnya kita menghitung nilai ekspektasi dari XY. Jadi ekspektasi XY itu sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga, integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga dikali XY dikali fx, y dx dy. Kemudian kita sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai 1 dan integral dengan batas min tak hingga sampai 0 xy dikali fx, y dx dy ditambah integral dengan batas 1 sampai 5, integral dengan batas 0 sampai 4 xy kali fx, y dx dy ditambah integral dengan batas 5 sampai tak hingga, integral dengan batas 4 sampai tak hingga xy dikali fx, y dx dy. Maka hasilnya yaitu seperti ini. Hasilnya ini adalah 0. Kemudian kita masukkan nilai xy nya, jadi di sini itu kita masukkan nilai fx, y nya, jadi di sini xy sama dengan 1/96 dx dy. Kemudian di sini itu ini hasilnya 0. Maka di sini itu sama dengan 0 ditambah integral dengan batas 1 sampai 5 y kuadrat per 96. Kemudian dikali 1/3 x pangkat 3 dengan batas x sama dengan 0 sampai 4 dy ditambah 0 sama dengan integral 1 sampai 5 y kuadrat per 36 dikali 1/3, kita masukkan batasnya, batas atas dan batas bawahnya, jadi di sini 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3. Sehingga sama dengan integral 1 sampai 5 2/9 y kuadrat dy sama dengan 2/9 dikali 1/3 y pangkat 3 dengan batas y sama dengan 1 sampai 5. Di sini sama dengan 2/9 dikali 1/3 dikali 5 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3, sehingga nilai dari ekspektasi XY itu sama dengan 248/27. Maka untuk menghitung nilai kovariansnya, di sini kovarians X, Y sama dengan kita masukkan nilai ekspektasi XY-nya yaitu 248/27. Kemudian kita masukkan nilai ekspektasi dari variabel X-nya yaitu 8/3 dikali kita masukkan nilai ekspektasi dari variabel Y-nya yaitu 31/9, sehingga kita mendapatkan kovarian X, Y itu sama dengan 0. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was not for the taking.